Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Nothing Phone akhirnya resmi merilis Nothing Phone 2 dengan beragam peningkatan dari segi desain juga dari segi fitur dan spesifikasi. Masih menggunakan desain bodi belakang glyph interface dengan lampu LED, perangkat menggunakan display ukuran 6,7 inci, panel OLED beresolusi Full HD+, menggunakan Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang dipadu dengan RAM hingga 12GB dan storage internal hingga 512GB. Kamera belakang punya konfigurasi 50MP plus 50MP ultrawide dengan OIS dan EIS dan kamera depan 32MP. Punya kapasitas baterai 4700 mAh dengan daya 45W, serta punya dukungan OS Android hingga 4 tahun lamanya. Nothing Phone 2 dijual dengan harga mulai dari 9 jutaan rupiah untuk sejumlah pasar. Realme GT Neo 6 dengan Snapdragon 8 Gen 2 diprediksi bakal segera debut nih. Ponsel itu sudah memasuki sertifikasi TENAA dan 3C di Cina, mengindikasikan peluncurannya dalam waktu dekat. Memang belum ada informasi apapun dari Realme terkait kehadiran GT Neo 6. Namun diperkirakan GT Neo 6 bakal debut pada akhir Juli atau bulan Agustus nanti. Padahal GT Neo 5 saja baru meluncur Februari lalu ya. Gercep banget nih Realme. Selain pakai Snapdragon 8 Gen 2, GT Neo 6 disebut punya layar 6,74 inci AMOLED 1.5K 144Hz. Dilengkapi RAM hingga 16GB dan internal sampai dengan 1TB. Dan mode tertingginya bakal usung charging super kencang 240W. Menarik nih, kita tunggu saja informasi selanjutnya ya. MediaTek secara resmi mengumumkan kehadiran chipset Dimensity 6100 Plus yang dirancang untuk menyempurnakan smartphone 5G kelas mainstream generasi berikutnya. Dimensity 6100 Plus menggunakan proses 6nm dengan 8 inti yang terdiri dari 2 inti besar ARM Cortex A76 dan 6 inti efisien ARM Cortex A55. Chipset memiliki teknologi MediaTek UltraSafe 3.0 Plus untuk manajemen daya yang lebih baik, mengintegrasikan modem 5G yang disempurnakan yang mendukung standar 3GPP, rilis 16 hingga 140MHz, 2CC 5G carrier aggregation, serta mampu mendukung kamera non-ZSL hingga 108MP dan perekam video hingga kualitas 2K 30fps. Perangkat pertama yang menggunakan chipset ini baru akan diumumkan kuartal 3 2023. Pengadilan Amerika loloskan akuisisi Microsoft atas Activision Blizzard. Keputusan pengadilan ini didasari oleh komitmen Microsoft untuk memastikan game andalan Activision, Call of Duty, akan tersedia di begitu banyak platform pesaing, termasuk setidaknya 10 tahun di PlayStation nantinya. Dengan keputusan pengadilan ini, Microsoft bisa melanjutkan proses yang dibutuhkan mengingat perjanjian merger saat ini akan kadaluarsa pada tanggal 18 Juli 2023 mendatang, yang jika tidak difinalisasi, maka Activision Blizzard akan berkesempatan untuk mendapatkan dana 3 miliar US dollar sebagai biaya terminasi. Apakah proses ini benar-benar akan selesai? Kita tunggu saja. Vampire Survivors akan mendapatkan dukungan mode kooperatif offline mulai tanggal 17 Agustus 2023 mendatang. Kita bisa bermain hingga maksimal 4 orang untuk menangani ancaman yang kini tentu jauh lebih berbahaya. Tentu saja ada proses balancing untuk membuatnya menantang. Pertama, player tidak akan bisa memilih karakter yang sama. Kedua, senjata yang bisa dipilih juga akan dibatasi, bergantung pada jumlah pemain aktif nantinya. Strategi dibutuhkan karena pergerakan hanya terbatas di satu layar saja, sehingga berpindah tempat akan butuh komunikasi dengan anggota tim yang lain. Sang developer juga menegaskan bahwa untuk saat ini tidak ada rencana untuk membawa mode co-op ini ke ranah online. Bagaimana menurut Anda? Menarik? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.